Kita akan bahas sehat bersama Hydrogen Fountain. Nah, kita saksikan dulu video singkat ini. Hari tua seperti apa yang diinginkan? What will your last 10 years look like? Will you be quick enough for a game of tag with your grandchild? Strong enough to embrace every moment? Will you grow old with vitality? Or get old with disease? It's time to decide. Ya, hari tua seperti apa yang kita inginkan? Kita pasti ujung-ujungnya akan menua ya. Tapi kita kepingin yang seperti di sebelah kiri yang tetap sehat, atau yang seperti di sebelah kanan yang akhirnya sakit-sakitan. Nah, ini sebenarnya nggak perlu ditanya. Saya yakin semua di antara Anda akan menjawab kepingin punya kehidupan yang seperti di sebelah kiri ya. Jadi tua tetap sehat. Tapi kenyataannya apa yang terjadi dengan apa yang sudah kita lakukan saat ini? Karena hari tua kita itu seperti apa bergantung apa yang kita lakukan saat ini. Oke? Nah, ini faktanya. Saat muda mencari kekayaan dan lupa kesehatan. Cari kekayaan itu nggak salah. Yang jadi masalah itu adalah lupa sama kesehatannya. Bekerja terlalu keras sehingga kesehatan itu jadi nomor kesekian. Ujung-ujungnya saat tua membuang kekayaan untuk mencari kesehatan kembali. Sayang kan? Kita udah kaya, kita gunakan duit itu untuk ngobatin penyakit-penyakit kita gitu. Karena kelalaian kita di masa muda. Karena kesehatan itu seringkali baru bernilai saat kita sakit. Dan ini dialami oleh kebanyakan orang. Setelah dia sakit, baru mulai berpikir, waduh, seandainya ya saya lebih jaga, seandainya ya saya olahraga, seandainya ini, seandainya itu, saya nggak perlu sakit. Dan seorang yang sakit, dia tuh cuma punya satu keinginan, yaitu sembuh. Ya kan? Nah, makanya melalui presentasi ini, yuk kita sama-sama mengingatkan kembali diri kita sendiri untuk lebih baik menjaga dari awal ya. Jangan sampai tunggu sakit lah baru kita berobat. Mengapa kesehatan harus menjadi perhatian kita? Karena 92% orang meninggal itu karena sakit. 92%. Dan 80% manusia modern yang meninggal itu gara-gara 3 penyakit ini. Kardiovaskular, kanker, dan diabetes. Oke. Penyebab penyakit apa? Faktor genetik atau faktor gaya hidup? Kalau kita bicara faktor genetik, ya udah apa boleh buat ya. Memang dari sononya udah seperti itu gennya. Dan menariknya, kebanyakan orang itu sakit gara-gara faktor gaya hidup. Yang pasti bisa kita kontrol kebanyakan. Kurang olahraga, polusi udara, ya, obat-obatan, stres saja bisa jadi penyakit. Oke, kelebihan berat badan ya, yang berlebihan, ekstrim, namanya obesitas. Kurang istirahat juga bisa menjadi masalah kesehatan. Ini adalah hal-hal kecil yang sering kita abaikan. Ya, tapi diakumulasi terus. Ini udah nggak olahraga, akhirnya kita makan banyak, akhirnya kita kelebihan berat badan, dan kita gunakan banyak waktu untuk main di gadget, akhirnya radiasi, udah itu kita kurang tidur, kurang istirahat, banyak kerjaan, stres, lari ke obat-obatan, keluarnya itu ada polusi udara, stres, kadang kita merokok, wah, jadi akumulasi semuanya, jadi ujung-ujungnya penyakit. Nah, Dr. Lester Packer bilang apa? Para ilmuwan saat ini yakin bahwa radikal bebas ya, berperan pada hampir semua jenis penyakit. Jadi ada semacam zat di dalam tubuh yang sebenarnya ini kalau dibiarkan kelamaan itu akan berbahaya. Radikal bebas ya. Hampir semua penyakit Anda lihat ya, mata, otak, jantung, ginjal,
persendian, macam-macam. Ini penyakit-penyakit ini rata-rata pengaruhnya itu karena berlebihnya radikal bebas di dalam tubuh. Radikal bebas yang berlebihan itu ujung-ujungnya apa? DNA damage. Dia merusak sel. Sel kalau udah banyak yang rusak, apa yang terjadi? Sumber penyakit. Penyakit datang satu persatu. Makanya kita harus pastikan bahwa radikal bebas itu jangan sampai berlebihan di dalam tubuh. Karena dia jadi stres oksidatif ya, merusak sel. Jadi ambil tindakan pencegahan sejak dini. Kontrol gaya hidup kita. Kuncinya itu teman-teman. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Kalau tanya ke dokter, apa sih caranya untuk pencegahan? Ujung-ujungnya 3 cara ini. Pola makan, diet ya. Artinya tidak makan makanan yang sembarangan. Fast food itu semuanya jangan terlalu sering. Bukan nggak boleh, tapi jangan terlalu sering. Karena kalau diminta jangan makan sama sekali, nggak mungkin lah, itu kan. Pola makan, kemudian vitamin, itu juga termasuk ya sesuatu yang kita masukkan ke dalam badan kita gitu. Kemudian olahraga yang rutin, disarankan 2,5 jam per minggu minimalnya untuk olahraga agar tubuh kita itu tetap fit. Artinya rata-rata per hari ya sekitar 25-30 menit olahraga. Oke, istirahat yang cukup juga penting. Oke, nah ini 3 hal kalau dilakukan dengan baik maka kita akan sehat ya sampai di hari tua. Makanan contohnya, kita udah makan yang sehat. Masalahnya ada bahaya pestisida yang mengancam. Seperti apa bahaya pestisida? Oke, kita saksikan video cuplikan ini. Cerita tentang mungkin kita berpikir bahwa kan sekarang banyak makanan-makanan organik yang menggunakan pestisida yang organik itu kan jauh lebih aman. Nah, apakah memang seaman yang kita bayangkan? Ya, kita sama-sama saksikan video cuplikan tentang betapa berbahayanya pestisida. Pesticides are chemical concoctions used to control, destroy, or regulate weeds or insects. Pesticides are also often used in growing tomatoes, or apples, or other fruits and vegetables that we eat directly. The government does require farmers to follow certain rules. These dictate how much of each chemical they can use and when they can use it. Think you're free from pesticides if you buy organic? Not always. Organic producers can use organic pesticides. Government standards set safe levels, but whether synthetic or organic, pesticides in the wrong amount can be dangerous to your health. So, while the chemicals are ubiquitous in our food supply, their impact remains a question of much debate. Ya, jadi kita serba salah ya. Mau makanan-makanan yang sehat, buah, sayur, tapi yang nggak terlepas dari pestisida itu juga beresiko ya. Nah ini adalah resiko jangka panjang kalau kita mengkonsumsi atau ada pestisida yang masuk secara akumulatif di dalam tubuh kita. Ya, efeknya itu jangka panjang belasan tahun kemudian ya. Seperti ini teman-teman, kerusakan sistem saraf, penyakit Parkinson, leukemia, berbagai jenis kanker dan lain-lain sebagainya. Oke. Intinya pestisida itu adalah zat yang memang tidak bagus, tidak oke lah sama sekali ya buat tubuh kita. Nah, kita bicara soal radikal bebas kan tadi. Ya. Penangkal dari radikal bebas satu-satunya adalah antioksidan. Jadi antioksidan masuk ke dalam tubuh, dia akan menetralkan radikal bebas yang reaktif. Ya, dia akan memperbaiki sel yang rusak, namanya regenerasi sel. Nah, seperti apa kira-kira cara kerja dari antioksidan? Ya, kita sama-sama melihat video cuplikan satu ini. Ya, nah itulah kira-kira ya cara kerja dari antioksidan.
Dan kalau kita perhatikan teman-teman, kita terpapar radikal bebas itu sepanjang hari. Dari kita bangun pagi sampai kita tidur terus menerus 365 hari setahun dan seterusnya. Sampai kita nanti nggak ada. Oke. Pola gaya hidup, ya gaya hidup yang nggak oke itu menyebabkan radikal bebas yang berlebihan. Artinya kita juga perlu mengkonsumsi antioksidan yang bisa sepanjang hari juga untuk bisa melawan berlebihnya radikal bebas di dalam tubuh kita. Nah, satu-satunya yang bisa kita konsumsi sepanjang hari apa? Air minum, air putih. Makanan nggak mungkin kita bisa konsumsi setiap saat, ya kan? Tapi kalau air, kita setiap menit, setiap jam kita bisa konsumsi. Karena memang kebutuhan manusia akan air itu tinggi banget. 75% tubuh kita ini kan terdiri dari air. Nggak boleh dehidrasi. Kalau dehidrasi masalah kesehatan. Oke? Jadi air adalah satu-satunya cara ya untuk kita bisa memasukkan antioksidan di dalam tubuh. Nah, pentingnya air itu seperti apa sih? Ini dari Dr. Batman, apalah namanya ya, ini Batman Gelich. Itulah, oke. Dia bilang apa? Saya telah meneliti mengenai dehidrasi selama 20 tahun terakhir. Intinya adalah Anda tidak sakit, Anda hanya kehausan, jangan obati rasa haus dengan obat-obatan. Intinya adalah air ini penting banget buat tubuh kita. Ya, penting banget. Karena kalau kita dehidrasi katanya bisa menyebabkan stres, nyeri kronis, dan berbagai penyakit degeneratif. Nah, apakah ada air yang mengandung antioksidan tinggi? Jawabannya ada, yaitu air hidrogen. Nah, kalau kita bicara soal air hidrogen, kita bicara soal sejarahnya dulu. Jadi air hidrogen dulu disebut sebagai miracle water, air ajaib, healing water, air yang punya kemampuan untuk menyembuhkan. Dan itu ada di berbagai daerah. Contohnya yang ada lihat di gambar ini di Jerman, di Meksiko, di Prancis, di Jepang, itu banyak tempatnya. Di China juga ada. Yang sekarang di zaman modern akhirnya mereka gunakan dengan teknologi dan dengan peralatan-peralatan memungkinkan masyarakat untuk bisa mendapatkan air ini dengan lebih mudah. Seperti yang Anda lihat di Lourdes di Prancis ini ya. Jadi mereka meminum air kaya hidrogen dengan menggunakan selang-selang seperti ini gitu loh. Nah, ini beberapa tempat yang ada air hidrogen, oke. Dan dari masa ke masa terdengar ya testimoni cerita bagaimana masyarakat yang konsumsi air hidrogen secara panjang mengkonsumsi air hidrogen dalam jumlah yang banyak setiap hari seumur hidup. Mereka memiliki kesehatan yang jauh lebih baik dibandingkan dengan yang lain gitu. Sampai akhirnya ditelitilah oleh para ilmuwan, Dr. Sanetaka Shirahata salah satunya ya, dikatakan bahwa ya beberapa air alami yang ada di Hitatendosui, di Nordenau, Tlakote memang diketahui menghilangkan banyak penyakit. Setelah diteliti, ada hidrogen aktif yang dapat menetralisir radikal bebas. Jadi air ajaib itu ternyata adalah air yang mengandung antioksidan sehingga dia bisa menetralkan radikal bebas ya, hidrogen aktif. Oke. Dr. Kim Yong-kwi juga mengatakan hal yang sama. Air di Lourdes punya kandungan hidrogen aktif yang sangat tinggi dan dapat memperbaiki kerusakan sel yang disebabkan oleh radikal bebas. Jadi air hidrogen adalah air yang mengandung antioksidan tinggi. Nah, mengapa air kaya hidrogen? Ini salah satunya. Air kaya hidrogen, manfaatnya buat tubuh itu sudah ada penelitian ilmiahnya. Sampai dibikin institutnya. Ya, para ilmuwan, dokter, profesor yang khusus mempelajari tentang air hidrogen selama puluhan tahun. Ya, dan mereka bikin institut. Ada di website molecularhydrogeninstitute.com. Anda bisa mempelajari semua detailnya di sana. Dan sampai detik ini, Molecular Hydrogen Institute menyatakan bahwa air hidrogen ini terbukti bermanfaat pada lebih dari 170 penyakit. Dan ditunjang lebih dari 1000 artikel dan penelitian ilmiah. Jadi bukan hanya 1-2 penelitian, tapi 1000 artikel lebih. Bagaimana air hidrogen ini bagus buat tubuh kita, 170 penyakit. Dan air hidrogen ini alat-alat ya untuk menghasilkan air hidrogen, mesin-mesin ionisasi, tumbler hidrogen
itu sudah diizinkan pemakaiannya di Depkes ya, diizinkan pemakaiannya di Depkes Jepang itu sejak 1966. Kemudian Depkes Korea Selatan 1978. Amerika itu masuk jurnal AFP 2011 ya, sejak tahun 2003 itu sudah beredar di Amerika Serikat dan terbukti aman tanpa efek samping lebih dari 50 tahun. Itu yang menarik. Ya, jadi ada penelitian ilmiahnya, banyak banget. Itulah sebabnya air hidrogen menjadi pilihan. Yang kedua, satu cara sederhana dengan manfaat kesehatan yang beragam. Jadi ini teman-teman, Jurnal Trend Food Science Technology. Orang yang mengkonsumsi 2 liter air hidrogen per hari, ya ada lebih dari 500 pasien penderita diabetes di Jepang dan di China. Mereka itu dikontrol tiap hari selama 2 bulan, ya, konsumsi 2 liter terus. Nah, terbukti memperbaiki kadar gula pada 89% pasien. Membaik. Bukan hanya itu, kolesterolnya juga membaik 92% pasien. Kemudian di Hiroshima Jepang, Universitas Hiroshima Jepang, ada 100 pasien dengan berbagai keluhan kesehatan. Mereka mengkonsumsi 2 liter air hidrogen selama 10 bulan. Anda perhatikan, kadar gula turun, ada yang tekanan darahnya bagus, kolesterol, trigliserida, fungsi liver, dan lain sebagainya. Ya, inilah yang dimaksud dengan satu alat saja, tapi bisa untuk berbagai manfaat kesehatan. Makanya dulu disebut sebagai miracle water. Kalau kita ke dokter sekarang, kita check up, kemudian dicek, oh ternyata kamu punya 5 keluhan kesehatan. Kalau 5 keluhan kesehatan, obatnya itu pasti minimalnya 5. Karena satu keluhan aja bisa jadi 2 sampai 3 obat. Benar ya? Karena kalau kita punya masalah jantung, kita punya masalah diabetes, kita nggak bisa pakai obat diabetes untuk mengobati masalah jantung. Artinya harus ada 2 minimal obat. Oke. Nah, menariknya adalah air hidrogen satu alat tapi untuk berbagai keluhan kesehatan. Itu yang menarik. Oke. Dan hidrogen itu adalah antioksidan terbaik. Kenapa? Setidaknya ada beberapa poin yang ingin saya jelaskan. Yang pertama karena senyawanya itu lebih kuat. 176 kali lebih kuat dari vitamin C. 221 kali lebih kuat dari polifenol. 431 kali lebih kuat daripada vitamin E. Dan berdasarkan penelitian, 500 mili air hidrogen ini setara dengan antioksidan yang ada di 300 buah apel. Makanya kita harus tahu teman-teman, kalau sayur dan buah itu memang banyak sekali vitaminnya, antioksidannya. Cuman untuk bisa memenuhi kebutuhan tubuh kita butuh mengkonsumsi berapa banyak sayur, berapa buah-buahan, berapa kilogram gitu loh. Ya, yang nggak mungkin kita lakukan karena terlalu banyak, vitaminnya nggak mencukupi, kita udah kekenyangan duluan. Tapi dengan minum air hidrogen ya, seperti hydrogen fountain ya, alat tumbler hidrogen portable ya, itu satu tumbler itu 500 mili. Kalau kita minum 500 mili ini setara kita udah konsumsi 300 buah apel. Bukan vitamin secara keseluruhan, tapi antioksidannya itu setara dengan 300 buah apel. Itulah mengapa disebut sebagai antioksidan yang terbaik. Kemudian yang kedua, bersifat hiporeaktif dan toksisitasnya rendah. Artinya air hidrogen masuk ke dalam tubuh, dia tidak mengganggu sistem kerja tubuh. Tidak diganggu sama sekali. Sehingga ini aman dikonsumsi jangka panjang. Toksisitasnya rendah. Jadi seumur hidup minum air hidrogen itu tidak akan bermasalah. Tidak ada efek sampingnya. Nggak ada batas harus konsumsi berapa banyak saja. Seperti vitamin C kan itu ada batasnya ya. Kalau berlebihan itu nggak bagus buat organ tubuh yang lain. Tapi kalau air hidrogen nggak masalah. Ya, karena toksisitasnya rendah. Dan yang ketiga, bersifat selektif. Dia hanya menetralkan radikal bebas yang berbahaya bagi tubuh. Radikal bebas itu tidak sepenuhnya berbahaya dalam batas tertentu. Kita orang bernafas saja mengeluarkan udara, oke,
itu aja ada radikal bebasnya gitu loh. Tapi kalau dalam batas tertentu itu tidak berbahaya. Nah, antioksidan dari air hidrogen, dia bisa tahu mana radikal bebas yang berbahaya, mana yang tidak. Dan dia hanya menetralkan yang berbahaya saja. Itulah canggihnya air hidrogen. Oke. Nah, mengapa hidrogen fountain? Karena ringan dan mudah dibawa kemana-mana. Bentuknya itu seperti botol air minum. Jadi tinggal dibawa kemana-mana saja. Ini yang menarik, ya, air hidrogen. Dan penggunanya sudah juga sangat mudah, perawatannya sederhana. Tinggal on off, kemudian mode 1 untuk proses biar kita bisa minum, mode 2 untuk inhalasi, kemudian tinggal dicas baterainya kalau sudah habis baterai. Seperti itu, sangat simpel sekali. Semua orang pasti bisa menggunakannya dengan mudah. Dan bisa dipakai buat inhalasi. Ini yang menarik ya. Inhalasi 10 menit air hidrogen, gas hidrogen kita hirup seperti Anda lihat di gambar ini, itu setara dengan kita minum 5 liter air hidrogen. Atau setara dengan minum 10 tumbler hydrogen fountain. Jadi dengan inhalasi kita bisa dapat kadar hidrogen yang lebih banyak lagi buat tubuh kita. Berbahaya nggak? Ada efek samping nggak? Sekali lagi, ya ini kata dari Dr. Shigeo Ohta. Ini bilang apa? Sekian lama saya meneliti air hidrogen antioksidan yang ideal tanpa efek samping. Saya akhirnya menemukan hidrogen. Jadi antioksidan yang ideal dan apa? Tanpa efek samping. Jadi Anda nggak perlu takut ya overdosis hidrogen. Mau inhalasi berapa lama sehari? Mau sehari 1 jam, 2 jam is okay. Minumnya juga mau 2 liter is okay. Ya. Jadi aman buat dikonsumsi. Nah, seperti saya kalau minum air putih itu harus diproses dulu dengan tumbler hidrogen, karena daripada saya minum air mineral biasa saja, lebih bagus saya minum air mineral yang sudah punya kandungan antioksidannya gitu loh. Ya, sehingga untuk memastikan bahwa tubuh kita ini tetap terpenuhi antioksidan untuk bisa melawan berbagai radikal bebas. Karena sekali lagi kita kan nggak bisa benar-benar mengontrol ya. Kebanyakan orang ya termasuk saya sulit mengontrol makanan. Tahu sih ya konsumsi makanan yang sehat itu seperti apa, tapi cenderungnya itu kita lalai ya. Kita suka makan-makan yang manis, yang gorengan, yang sebenarnya kita juga udah tahu itu nggak oke buat tubuh kita. Jadi setidaknya teman-teman ya dengan tetap sadar betapa pentingnya pola makan yang sehat, konsumsilah air hidrogen ya, biar tubuh kita itu terpenuhi antioksidan untuk bisa melawan radikal bebas di dalam tubuh. Ini hydrogen fountain. Platnya untuk memproses air hidrogen itu gunakan plat platinum titanium yang sudah bersertifikasi internasional. Jadi plat platinum titanium itu bukan hanya sekedar plat doang, tapi bersertifikat internasional yang sudah diberikan oleh Johnson Matthey dan Shinso Corporation, perusahaan yang usianya udah puluhan tahun. Oke, aman tanpa efek samping yang berbahaya. Karena apa? Botolnya approved ya, FDA approved. Artinya botolnya ini bukan tumbler biasa. Oke, kemudian sudah lewati KTR, NSF, Sky Green, ramah lingkungan. Kemudian juga teknologinya itu gunakan LG Chem. Jadi bukan produk sembarangan. Dan di Indonesia sendiri per video ini dibuat sudah 3 tahun berturut-turut Hydrogen Fountain mendapatkan penghargaan The Best Hydrogen Machine Portable. Oke. Nah, berapa harganya? Nah, kita lihat sama-sama ya dengan berbagai manfaat yang luar biasa gitu loh. Ini adalah produk dari Korea ya. Di negara lain dengan pabrik yang sama, Anda perhatikan dijual lebih dari 5 juta satu tumbler ini. Oke. Belum lagi termasuk ongkos kirim ya. Di atas 5 juta lah. Kalau ongkos kirim ditambah-tambah mungkin mendekati mungkin mendekati 6 juta mungkin ya. Seperti itu. Nah, kemudian juga dari botol hidrogen merek lain yang tumbler yang punya inhalernya juga ini 23 juta. Ini 12,9 juta. Jadi Anda berharap hydrogen fountain dengan garansi 1,5 tahun itu bisa berapa harganya? Oke.
Nah, kemudian ada juga yang dijual dalam bentuk kemasan. Oke, dengan teknologi aluminium foil yang di-seal benar-benar sehingga kadar hidrogennya nggak hilang. Karena gini, kadar hidrogennya itu bisa dihilang. Kalau Anda proses ya, dengan memencet tombol, proses, ya kadar hidrogennya kan naik sampai 1000 ppb ya, 1000 lebih. Kalau tidak kita minum segera, dia bisa hilang. Pelan-pelan turun kadar hidrogennya. Biasanya ya katanya ya 1 jam itu bisa hilang setengah ya. 1 jam sampai 2 jam bisa hilang sampai setengah. Nah menariknya karena portable ya setiap kita mau minum ya tinggal proses lagi gitu loh. Kalau saya sih biasanya kalau misalkan masih ada airnya ya setengah jam kemudian saya mau minum saya proses. Kalau di bawah setengah jam ya saya tinggal minum karena kadar hidrogennya kan masih ada. Dengan teknologi aluminium foil yang canggih, dia bisa benar-benar kadar hidrogennya itu nggak hilang. Tapi sekali dibuka harus diminum karena pasti akan hilang karena sudah dibuka. Makanya di keterangan di suplemen ya, keterangan di aluminium foil tersebut ditulis ya, di kemasannya ditulis setelah dibuka langsung diminum habis. Makanya ukurannya kecil ya, 300 ml ini 200 ml. Yang satu ini berapa harganya? Sehari kan kita butuh 8 pack karena kita mau memenuhi kebutuhan air 2,5 liter kan, 2 liter ke atas. Berarti 35.000 dikali 8 pack. Berarti satu hari 280.000 karena satu ini harganya 35.000. Satu hari 280.000. Satu bulan sudah 8,4 juta. Masalahnya kita cukup nggak minum air hidrogen 1 bulan saja untuk keperluan 1 tahun. Nanti tahun depan minum lagi 1 bulan. Nggak bisa. Ya, karena air hidrogen ini kalau kita mau mendapatkan manfaat maksimal adalah minum sepanjang hari seumur hidup kalau bisa. Ya, seumur hidup. Agar kita bisa tetap mencegah badan kita itu imunnya lebih bagus. Sehingga kita bisa melawan cepat berbagai virus-virus, bakteri, dan macam-macam penyakit. Kalau kena pun sakit, kita recovernya bisa lebih cepat. Makanya kita harus konsumsi jangka panjang. Per bulan berarti 8,4 juta. Nah ada satu merek dari Jepang, itu 200 ml. Sedikit lebih sedikit ya. Berarti untuk bisa memenuhi 2,5 liter, kita butuh 12 pack per hari. Satunya itu 51.000 kali 12. Satu hari itu 600.000. Oke, 1 bulan 18,3 juta. 1 tahun berapa? 2 tahun berapa? 3 tahun berapa? Hydrogen Fountain berapa harganya? Dengan berbagai sertifikat yang sudah diterima, penghargaan di Indonesia juga udah dapet, makin lama makin oke. Harganya itu non-member 4,3 juta. Tapi kalau Anda menjadi member dari perusahaan suppliernya, Anda mendapatkan harga member 3,9 juta. Garansi 18 bulan. Anggap ini garansi 18 bulan. Jadi something wrong, something happen dengan mesin Anda, ya Anda aman ya. Bukan berarti setelah 18 bulan mesinnya mati total. Tapi kita anggaplah ya sampai 18 bulan aja. Mati total. Anggap seperti itu. 3,9 juta bagi 18 bulan. Berarti satu hari itu 7.000 rupiah saja. Satu hari 7.000 rupiah dibandingkan dengan yang tadi. Jadi Hydrogen Fountain kita itu punya mesinnya yang langsung produksi jauh-jauh lebih murah teman-teman. Dan per video ini saya udah gunakan Hydrogen Fountain 3 tahun ya, sejak Oktober 2018 dan alatnya ini masih bekerja dengan sangat baik. Kadar hidrogennya itu masih sempurna di atas 1000 ppb. Makin murah kan, Anda tinggal bagi aja. Sudah 3 tahun dan masih berfungsi dengan baik. Satu hari itu mungkin udah sekitar 3.000-4.000 rupiah gitu loh untuk satu orang ya. Nah sekarang kita bandingkan teman-teman. Kalau Anda masih mengatakan 3,9 mahal ya gitu ya. Nah bandingkan dengan rokok. Misalkan bagi teman-teman yang punya, Anda sendiri yang merokok atau ya kenalan Anda lah yang merokok misalkan. Menurut teman-teman yang merokok itu rata-rata per hari 20.000 ya. Itu kalau biasa ya. Kalau misalkan stres, wah itu lebih banyak lagi. Berarti 1 bulan itu 600.000 dan 1 tahun 7,3 juta. Bayangkan, kita udah tahu lah ya rokok itu seperti apa.
Kita aja rela mengeluarkan 7,3 juta untuk rokok. Masa 3,9 juta yang bisa dipakai 3 tahun lebih seperti yang punya saya, ya, hydrogen fountain-nya, kita merasa mahal untuk kesehatan loh. 3,9 juta. Pikirkan itu. Bandingkan juga dengan makanan-makanan junk food, makanan-makanan yang lezat banget, enak banget, dan kita tahu sendiri itu nilai gizinya itu seperti apa. Rata-rata masyarakat modern 80.000 per hari. 1 tahun udah 29,2 juta. Kalau kita konsisten terus, maka kita akan dapat bonus-bonus tuh, jackpot ya. Apa bonusnya? Obesitas, diabetes, dan berbagai penyakit-penyakit yang lain. Tinggal milih gitu, tinggal kita dapat yang apa. 2,29 juta. Oke. Kita rela gunakan duit untuk konsumsi yang enak, tapi efek jangka panjangnya kita tahu seperti apa. Masa 3,9 juta itu mahal. Oke. Apakah kita harus tunggu sampai kita bermasalah jantungnya sehingga kita terpaksa harus pasang ring atau terpaksa harus bypass dan harus keluarkan duit ratusan juta? Baru kita mulai sadar, oh iya ya, kenapa saya dulu nggak jaga pola makan? Kenapa saya nggak dulu olahraga ya? Kenapa saya dulunya nggak gini? Saya dulunya nggak gitu ya? Penyesalan selalu datang terakhir. Setelah kita keluarin ratusan juta, baru kita mulai berpikir, iya ya, 3,9 juta seperti apa? Murah atau mahal gitu dia. Atau biaya pengobatan kanker itu sampai ratusan juta hingga miliaran. Apakah kita dengan mengeluarkan ratusan juta miliaran jaminan kita akan survive dari kanker? Enggak juga gitu. Gimana pun juga tetap mencegah lebih baik. 3,9 juta apakah masih mahal atau murah? Ya. Biaya pengobatan diabetes. Diabetes itu penyakit yang nggak mungkin bisa sembuh lagi. Yang bisa dilakukan adalah mengontrol agar gula darahnya itu tidak berlebihan. Makanya kita harus ada pengobatan tiap bulan, konsumsi suplemen-suplemen, obat-obatan diabetes untuk menekan, dan biasanya rata-rata harganya itu biayanya jutaan setiap bulan. Oke. Jangan sampai nanti komplikasi ke ginjal, kita harus cuci darah 600 sampai 1 juta sekali cuci, seminggu 2 kali, 1 tahun dan 50 sampai 80 juta. Apakah kita harus mengeluarkan angka seperti ini baru kita mulai merasa bahwa mencegah itu ternyata lebih murah ya biayanya. Amputasi kalau misalkan udah nggak ketolong, sekali amputasi 130 juta. Seperti ini teman-teman. Uang Anda, uang kita nih pasti akan habis. Tinggal pilih mau dihabiskan kemana. Apakah dihabiskan untuk mencegah dengan menjaga kesehatan sejak awal, atau kita mau habiskan ujung-ujungnya itu adalah ke rumah sakit. Pilihan di tangan kita. Memang gak ada jaminan kalau kita udah menjaga, makan suplemen banyak, minum hidrogen yang cukup, tidak akan sakit gitu loh. Memang gak ada jaminan. Tapi apakah kita harus bermain-main teman-teman? Orang yang udah pasti gak sehat aja kita keluarin duit kok. Kenapa nggak mengeluarkan investasi sedikit duit untuk menjaga sebaik-baiknya agar badan kita itu oke-oke aja sampai kita tua. Kan itu yang harus kita lakukan. Kalau bicara soal kesehatan nantilah masih banyak kebutuhan lain. Sering nggak seperti itu? Tapi renungkan kalau musibah datang, mampu nggak kita menolaknya dan bilang, nanti dulu bro, nanti dulu musibah, nanti dulu penyakit. Gue lagi, kebutuhan saya lagi banyak nih. Nggak bisa seperti itu. Saya nggak punya duit untuk beli suplemen, untuk beli hydrogen fountain. Begitu harus bayar tagihan rumah sakit puluhan juta, uangnya bisa ada entah dari mana. Ya kan? Lebih murah dan mudah mana teman-teman? Mencegah atau mengobati. Ya. Sehat itu nggak sama dengan sembuh. Kalau bisa itu kita sehat sampai tua. Kalau kita sembuh artinya kita udah pernah sakit. Ya kan? Sebisa mungkin lah kita jaga. Karena kalau kita udah sakit, keluarga ikut sedih. Bukan kita aja, kita nggak bisa bilang, wah saya tanggung sendiri aja. Kalian tenang-tenang aja. Emangnya keluarga kita itu nggak punya rasa ibah, rasa empati ke kita. Pasti akan ketarik juga emosi mereka. Mereka juga pasti akan sedih melihat kita itu menderita. Jadi kalau kita sayang sama keluarga, ya kita jaga badan kita.
dengan menjaga badan kita peduli juga dengan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Oke. Sebagai penutup, nah kita sama-sama saksikan video cuplikan terakhir ini. Saya pikir banyak orang yang hidupnya terbalik. Mengapa saya katakan seperti itu? Mari kita berpikir. Orang bisa menghabiskan miliaran untuk membeli rumah, menghabiskan 500 juta hingga miliaran untuk membeli mobil, menghabiskan puluhan hingga ratusan juta untuk membeli tas, menghabiskan belasan juta untuk membeli ponsel, dan jutaan untuk membeli pakaian. Semua itu biasa. Tetapi, untuk menghabiskan 3-4 juta untuk kesehatan mereka sendiri, bisa jadi mereka menggelengkan kepala karena merasa itu terlalu mahal dan tidak punya uang. Anda akan menghabiskan banyak uang untuk membuat rumah Anda nyaman. Anda pun perlu biaya pemeliharaan agar mobil Anda aman. Anda pun harus menggunakan pelindung ponsel agar tidak pecah saat ponsel Anda terjatuh. Tas pun perlu pelembab. Hanya tubuh, tidak satu pun yang peduli. Apakah nilai kesehatan kita tidak sebaik rumah, mobil, ponsel, dan tas itu? Tanpa tubuh yang sehat, di manakah nilai uang? Sepotong pakaian dengan harga 5 juta masih bisa dibuktikan dengan kwitansi. Mobil dengan harga 500 juta dibuktikan dengan invoice. Dan sebuah rumah senilai lebih dari 2 miliar dapat dibuktikan dengan sertifikat. Namun berapakah harga seorang manusia? Hanya dapat dibuktikan dengan kesehatan. Jadi, jangan pernah pelit dan perhitungan soal berapa uang yang dihabiskan untuk kesehatan. Karena kesehatan adalah aset. Ingat, pilihannya ada di Anda. Karena kesehatan bukan warisan, kesehatan adalah harta. Tempat tidur apa yang paling mahal di dunia? Tempat tidur rumah sakit. Kali ini supir Anda bisa mengendarai mobil Anda dan seseorang untuk Anda mencari uang. Tetapi pasti tidak ada seorang pun yang ingin menggantikan sakit Anda. Anda dapat menemukan kembali barang yang hilang, tapi ada satu hal yang hilang dan tidak akan pernah kembali, yaitu nyawa. Jadi, jagalah kesehatan sejak awal. Bagaimanapun juga, mencegah itu lebih baik daripada mengobati.